Bab 1206 sampai dengan 1210. Maksudmu, kamu tidak dapat menemukan orang bernama rubah hitam ini. Nada suara Isa masih tenang, dan tidak ada gejolak yang terdengar. Tapi siapapun bisa merasakan kemarahan di hatinya. Yang mulia, satu-satunya putri elf, diculik dan diperdagangkan oleh gangster, tetapi pembunuhnya belum ditemukan. Bagaimana mungkin Ratu Isa tidak bereaksi sama sekali? Jika ini terjadi di dunia nyata, para elf pasti akan menggunakan seluruh upaya klan mereka untuk menemukan penculiknya. Namun sungguh tidak mudah untuk mengatasinya jika terjadi di dunia sangkar roh. Bagaimanapun juga, dunia sangkar roh adalah tempat yang diciptakan oleh manusia. Para elf tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan jiwa. Jika Anda bertindak gegabah, orang-orang tua di Dewan Tetua Elf pasti tidak akan setuju. Selama ini, mereka terus-menerus menekan Ratu Isa, memintanya untuk kembali dan berhenti membuang-buang waktu di dunia sangkar roh. Para tetua klan Elf perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh klan daripada bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Nyatanya, tidak mudah bagi para elf untuk bisa eksis hingga saat ini dan masih memiliki skala yang begitu besar. Saat paling gelap yang pernah ada, wanita elf tidak berani meninggalkan hutan elf. Begitu keluar pasti akan ditangkap dan dijual. Banyak nenek moyang generasi kedua yang keren bahkan menawarkan harga setinggi langit untuk mendapatkan wanita elf. Sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setidaknya tidak ada yang berani melelang wanita elf di depan umum. Kalaupun ada, itu di pasar gelap, Nyonya Ratu Elf. Mungkin tidak mudah menemukan rubah hitam sekarang, mungkin dia telah keluar dari dunia sangkar roh dan tidak akan kembali lagi. Orang ini menghargai hidupnya dan tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam bahaya. Sekali dia pertemuan dalam krisis, kami akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan hidup kami sesegera mungkin, jawab He Yaoting dengan hormat. Ketika Isa mendengar ini, dia tidak menyelesaikan kata-katanya dan menoleh ke arah Lindong. Meskipun aku benar-benar tidak ingin menghadapi orang mesum kecil ini, tapi bagaimanapun juga, mereka menyelamatkan Ibe. Jika dia, seorang ibu, berpura-pura tidak melihatnya, itu akan menjadi tindakan yang terlalu kasar bagi para elf. Dan hembusan napas terakhir Lindong membuatnya merasa takut. Memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat, di dunia nyata, kekuatan anak ini lumayanlah. Ini semakin menunjukkan bahwa dia memiliki latar belakang yang bagus. Jika kita bisa memiliki hubungan baik dengannya karena masalah Ibe, untuk para elf, pastinya mempunyai manfaat yang sangat besar. Hanya saja dia begitu ketakutan dengan aura juniornya hingga tidak bisa bergerak. Isa, Ratu para elf, masih belum bisa menerimanya dan enggan menghadapinya. Lindong, terima kasih telah menyelamatkan Ibe. Jika bukan karena kamu, dia akan berakhir buruk. Bukan saja dia tidak bisa kembali, dia juga akan terjebak dan diperlakukan seperti budak. Hidup ini akan menjadi seperti ini. Selesai. Ratu Isa menahannya, merasa tidak nyaman di hatinya. Dia berterima kasih pada Lindong. Ini hanya masalah sepele. Ratu Isa tidak harus bersikap sopan, kata Lindong sambil tersenyum. Ia benar-benar marah ketika diserang panah Isa dan menghancurkan gunung tersebut. Dia harus segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi pelajaran mendalam pada wanita ini. Namun setelah mengetahui identitas Isa, Lindong merasa lega. Wajar jika seorang ibu khawatir akan keselamatan putrinya dan bertindak tidak rasional saat marah. Lindong bukanlah orang yang tidak masuk akal. Mau memikirkan masalah dari sudut pandang orang lain adalah salah satu kelebihannya. Itu mudah bagimu, tapi itu sangat penting bagi Ibe dan para elf. Aku tidak memahami situasi sebenarnya sekarang. Kupikir kamu menangkap Ibe, jadi aku menyerangmu dengan marah. Di sini,
Aku minta maaf kepada kamu sebagai ratu para elf. Kuharap kamu tidak mengambil hati. Maafkan aku." Ratu Isa meminta maaf kepada Lindong dengan serius. Adegan ini membuat Ibe dan yang lainnya, serta para penjaga elf, tercengang. Mereka tidak dapat membayangkannya, Yang Mulia, Ratu, akan tunduk pada seorang pemuda. Alasan Isa menurunkan postur tubuhnya dan meminta maaf kepada Lindong tentu saja untuk mendapatkan pengampunan Lindong. Itu adalah kesalahannya sejak awal, dia mengambil tindakan terhadap Lindong tanpa memahami kebenaran masalahnya. Lupakan saja kalau Lindong hanyalah orang biasa. Namun identitasnya tidak sederhana. Untuk menghilangkan dampaknya, tidak ada salahnya untuk meminta maaf. Bagaimanapun, Lindonglah yang begitu kuat hingga dia menaklukkan Ratu Isa. Kalau tidak, dengan statusnya, bahkan jika dia salah, dia tidak akan bisa tunduk pada Lindong. Paling buruk, dia akan diberi kompensasi lebih. Tidak perlu, ini bukan masalah besar. Lagi pula, Putri Ibe dan aku telah menjadi teman. Sebagai teman, kita harus saling membantu. Lindong melambaikan tangannya berulang kali. Ratu Isa sangat sopan sehingga membuatnya sedikit malu. "Ya, Ibu, Tuan Lin orang yang sangat baik. Kita sudah berteman. Tidak perlu meminta maaf padanya. Semua yang Ibu lakukan adalah untukku. Saya yakin Tuan Lin akan mengerti." Putri Ibe benar, Ratu Isa. Anda adalah seorang ibu yang mengkhawatirkan keselamatan putri Anda dan melakukan beberapa hal yang tidak rasional. Saya dapat memahami perasaan ini dan tidak akan mempedulikannya sesuka hati. Oke, Lindong. Karena kamu dan Yibei adalah teman, aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi. Aku harap kamu akan datang ke klan elf kami sebagai tamu jika kamu punya waktu di masa depan. Kamu akan menjadi tamu yang paling terhormat dari klan elfku. Nikmati sambutan tingkat tertinggi dari elfku. Oke, aku pasti akan datang ketika aku punya waktu. Lindong menyetujui dengan santai. Mau pergi atau tidak, itu tergantung situasinya. Lindong harus terlebih dahulu menghilangkan ancaman dari klan Lan sebelum dia dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan dunia Xingsu. Tuan Lin, ini yang Anda katakan. Anda harus datang ke klan elf sebagai tamu. Saya akan menunggu Anda di hutan elf. Jangan khawatir, aku akan datang setelah aku selesai mengurus urusanku sendiri dan tidak ada urusan. Tuan-tuan keluar dari gerbong. Kebisingan akibat pertarungan antara Ratu Isa dan Lindong gagal membangunkannya. Akibatnya, perkelahian itu berhenti sekarang, dan suara pembicaraan membangunkannya. "Saudaraku, peluk aku." Gadis kecil itu berdiri di atas pedal kereta, mengangkat tangannya ke atas kepala, melihat sekeliling, dan kemudian menatap Lindong. Lindong berjalan mendekat, menggendong gadis kecil itu, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Mengapa orang tuan-tuan bangun? Kami berbicara terlalu keras. Apakah kami mengganggumu?" "Tidak, kakak tidak menggangguku. Aku bangun milikku sendiri. Dan aku ingin tidur di pelukan kakak, itu akan lebih nyaman," kata gadis kecil itu sambil membenamkan kepalanya di pelukan Lindong. "Kalau begitu kakak akan memelukmu untuk tidur." Tuan-tuan mencium aroma Lindong yang menenangkan dan segera tertidur. Aura Lindong sangat membantunya. Sama seperti setiap kali roh bayi Li Yanhong dan Lindong menyatu, kekuatan jiwa mereka dapat meningkat pesat. Yang lain sudah terkejut melihat situasi ini. Kecintaan Lindong pada tuan-tuan telah mencapai titik ekstrim, dan semua orang iri padanya. Bahkan Ibe, putri suku elf, masih merasa iri. Isa menatap tuan-tuan yang dipeluk Lindong, matanya penuh rasa tidak percaya. Saat dia bertemu dengan mata gadis kecil ini, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia mau tidak mau ingin berlutut. Itulah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa yang terdalam.
Ini seperti menghadapi musuh alami dan membentuk naluri untuk melindungi diri. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ini seperti kehidupan yang lebih rendah bertemu dengan kehidupan yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda akan tetap merasa ingin memuja orang lain. Isa bingung. Baginya, perasaan ini masih terasa familiar. Sepertinya saya pernah mengalaminya sekali. Kapan itu? Itu pasti sudah lama sekali. Saat itu, Isa baru saja mengambil alih posisi Ratu Elf dan siap memamerkan keahliannya dan memimpin para elf keluar dari masalah. Dia melihat sosok dari kejauhan yang tidak akan pernah dia lupakan. Pada saat itu, aku juga merasakan keinginan untuk berlutut dan beribadah. Dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Isha tidak akan pernah melupakan pemilik sosok itu, dan itu juga merupakan tujuan akhir hidupnya. Permaisuri, Yueji, adalah salah satu dari 5 kaisar terkuat di domain Linglan. Ratu Isa bermimpi suatu saat nanti mampu berdiri setinggi itu. Pada saat itu, para elf tidak perlu lagi menyenangkan kekuatan apapun. Sebaliknya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menyenangkan para elf. Tidak ada lagi yang berani menjual wanita elf, baik itu lelang umum atau pasar gelap swasta. Sekarang Isa baru mencapai yang pertama, tidak ada yang berani melelangnya untuk umum. Namun di pasar gelap, masih ada perempuan elf yang diperdagangkan. Dan harganya tetap tinggi. Dengan kekuatan Isa saat ini, masih tidak mampu menghalangi orang-orang putus asa yang gila itu. Hanya ketika dia mencapai ketinggian permaisuri Tsukihime dia bisa melakukannya. Isa tidak bisa memahaminya. Mengapa aku memiliki keinginan untuk beribadah ketika aku melihat gadis kecil di pelukan Lindong? Siapa gadis kecil ini? Isa melirik ke arah Ibe dan penjaga elf itu lagi, dan menemukan bahwa mereka tidak memiliki perasaan sama sekali. Dengan kata lain, hanya Anda yang seperti ini. Mungkinkah orang-orang ini tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup? Tapi kekuatan jiwa Lindong sangat kuat. Kenapa dia bisa menahannya dengan mudah? Masih bisakah kamu berbicara dan tertawa? Isa bingung. Apa yang terjadi hari ini? Bertemu dengan seorang pemuda dengan jiwa yang lebih kuat darinya sudah cukup. Bahkan sorot mata seorang gadis kecil pun bisa membuatnya merasa malu dan panik dari lubuk hatinya. Tidak dapat mengerti, Lindong memang seorang pria dengan latar belakang yang bagus. Gadis kecil di sekitarku sungguh luar biasa. Ibe, bersiaplah dan kembalilah bersamaku dulu. Isa menahan keterkejutan di hatinya dan menatap Ibe. Bu, setelah aku mengikuti Tuan Lin ke kota Weiyang, bolehkah aku kembali bersamamu? Lagi pula aku juga bertanya dengan suara rendah. Tidak. Para tetua klan sudah sangat tidak puas dengan kelakuanmu. Jika kamu tidak kembali, itu tidak akan mudah untuk dijelaskan. Kalau begitu jangan minta bantuanku. Aku tidak ingin bicara omong kosong bersama mereka. Isha langsung menolak tawaran Ibe. Dia sebenarnya tidak keberatan jika Ibe dan Lindong akur. Orang-orang seperti Lindong, saat dia besar nanti, dia pasti akan menjadi penguasa wilayah Linglan. Jika para elf bisa menjalin hubungan baik dengannya, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat. Tapi sekarang bukan waktunya. Para tetua klan telah mendesaknya berkali-kali. Jika kita tidak kembali, para wanita tua yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari akan mulai mencari masalah lagi. Meskipun Isa dapat menggunakan hak Ratu Elf, dia tidak menyukai hak tersebut. Tapi orang-orang tua ini cukup merepotkan jika dibandingkan dengan yang asli. Jadi aku harus dibawa kembali dulu. Saya akan mempunyai kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan Lindong di masa depan. Mendengar bahwa perilakunya telah menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di antara para tetua klan. Ibe terkejut, dia tidak ingin dikuliahi oleh wanita tua di orang tua lagi. Memikirkan hal ini saja sudah membuat kepalanya sakit.
Dari kecil hingga besar, sesekali, gereja Presbyterian akan mengambil alih Ibe dan mencuci otaknya selama setengah bulan. Ketika saya masih kecil, saya baik-baik saja dan berpikiran sederhana. Setelah beranjak dewasa dan mempunyai pemikiran sendiri, Ibe merasa pergi ke sana pasti ada hukumannya. Ibu, apa yang dikatakan para tetua, Ibe langsung meringis. Ibu akan mengetahuinya ketika kamu kembali. Ibu, aku tidak ingin pergi ke sana. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku tentang hal ini. Beritahu orang-orang tua itu, dunia sangkar roh. Mereka pasti akan merasa bahwa pendidikan mereka belum dilakukan dengan baik. Kamu akan bersalah jika kembali kali ini. B. Menghela nafas panjang. Kamu tidak memintanya. Kalau kamu tidak menyelinap masuk, bagaimana bisa ada begitu banyak hal? Apa penyebabnya dan apa akibatnya? Saat kamu mengambil keputusan ini, kamu harus berpikir bahwa suatu hari nanti, kamu akan melakukannya. Beruntunglah. Jika kamu tidak bertemu, datanglah ke Lindong. Pernahkah kamu memikirkan nasibmu? Kehidupan seperti apa yang akan kamu hadapi di masa depan? Bu, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Oke, bersihkan, kembalilah dulu. Ibe dan 4 wanita elf lainnya mulai mengemasi barang-barang mereka. Faktanya, tidak ada yang perlu ditangani. Saat dibeli oleh Lindong, mereka hampir telanjang. Itu diselesaikan dengan cepat. Langkah selanjutnya adalah mengucapkan selamat tinggal pada Lindong. Untuk Lindong, menyerahkan Ibe kepada ibunya bisa dianggap menyelesaikan salah satu kekhawatirannya. Lagi pula, aku sudah berjanji pada Ibe untuk mengirimnya ke kota Ember, jadi aku harus melakukannya. Ini luar biasa. Setelah Ibe pergi bersama ibunya, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau, Anda bisa pergi kapanpun Anda mau, seberapa bebas Anda. Di mata Ibe yang berterima kasih dan enggan, dia mengikuti Ratu Isa dan pergi. Tentu saja, sebelum berangkat, saya tidak lupa menanyakan informasi kontaknya kepada Lindong. Kita tidak bisa begitu saja memutuskan kontak dengan penyelamat kita. Kalaupun Ibe setuju, ibunya Ratu Isa tidak akan setuju. Pemuda luar biasa seperti itu pasti akan menjadi penguasa domain Linglan di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak menghubunginya? Tidak. Bagaimana kamu bisa tidak berterima kasih? Ibe tidak cukup kuat, dibawa ke depan saja. Isa membawa Ibe bersamanya, dan penjaga elf lainnya membawa para pelayan mengelilingi Ibe. Kelompok wanita elf dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ibe dan yang lainnya, Lindong dan yang lainnya mulai melanjutkan perjalanan. Kecepatan kereta kuda jauh lebih lambat. Setelah lebih dari sebulan melakukan perjalanan tanpa ada kecelakaan di sepanjang perjalanan, rombongan akhirnya sampai di kota Weiyang. Kota Weiyang adalah kota kelas 1 di dunia sangkar roh, jauh lebih makmur daripada kota Jiangyang. Kekuatan di sini juga jauh lebih besar. Kekuatan kelas 3 manapun dapat menghancurkan keluarga Mo di kota Jiangyang. Kedatangan Lindong dan yang lainnya tidak menarik perhatian siapapun. Ada banyak sekali tim yang masuk dan keluar kota Weiyang setiap hari. Tim yang terdiri dari 3 ekor kuda itu sangat kecil dan menyedihkan, dan sulit untuk menarik perhatian. Tiba di kota Weiyang, hal pertama adalah mencari tempat tinggal. Lindong dan rombongannya berkeliaran di jalanan kota Weiyang yang ramai untuk waktu yang lama, dan ada banyak penginapan tempat mereka bisa menginap. Tapi lingkungannya rata-rata, karena Anda ingin hidup, Anda harus hidup di lingkungan terbaik. Setelah bertanya kepada penduduk setempat, saya mengikuti panduan orang lain dan menemukan penginapan dengan lingkungan yang lebih baik untuk ditinggali. Dalam rencana Lindong, mereka harus tinggal di kota Weiyang untuk sementara waktu.
Anda harus menembus level ke-10 dari level Dewa Leluhur baik dalam kekuatan fisik maupun mental sebelum Anda dapat pergi dan menuju target berikutnya, kota utama kota Ember. Setidaknya dibutuhkan ratusan ribu poin ilahi. Dengan kata lain, biayanya puluhan triliun koin Lingsu. Ingat alamat website M42BQG.com. Tidak akan singkat, jadi saya masih harus membeli rumah. Tinggal di rumah sendiri lebih nyaman daripada di penginapan. Terlebih lagi, kota Weiyang adalah kota tingkat pertama, dan harga rumahnya mahal. Anda juga bisa mendapatkan poin Senhao, tapi tidak banyak. Tapi kebetulan, berbuat sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lindong meninggalkan He Yaoting untuk bertanggung jawab membeli rumah. Sebagai seorang pebisnis yang telah berkeliling dunia dan bangkit dari bawah, He Yaoting pasti punya kemampuan. Lindong siap menyerahkan semua urusan seperti membeli rumah dan membeli harta karun kepada He Yaoting. Ni Hongdou seharusnya mengurus masalah internal sepele ini. Wanita yang terlalu cantik tidak pantas keluar dan memperlihatkan wajahnya serta berurusan dengan para pencatut itu. Agar tidak menimbulkan masalah lagi, Lindong memahami hal ini dengan sangat baik. Setelah hanya menginap di penginapan selama 3 hari, He Yaoting membeli rumah. Lokasinya bagus, areanya luas, dan lingkungannya sangat bagus. Tentu saja harganya juga tidak murah. Setelah urusan rumah diselesaikan, He Yaoting mengabdikan dirinya pada hal lain. Ingin membuka situasi di kota Weiyang, Anda harus menjalin hubungan baik terlebih dahulu dengan semua pihak. Lindong tidak akan menanyakan hal ini, dia hanya perlu membayar. Semakin banyak uang yang dibelanjakan He Yaoting, semakin bahagia dia. Malam pertama setelah pindah ke rumahku sendiri, Lindong memberitahu tuan-tuan bahwa dia harus menerobos untuk mundur. Gadis kecil itu memberi Lindong beberapa patah kata untuk berhati-hati, lalu berjaga di depan pintu agar tidak ada yang mengganggu retretnya. Pendekatan tuan-tuan membuat Lindong tidak berdaya, karena dia tidak membutuhkannya, tapi dia tidak bisa menolak. Duduk di tempat tidur, nyalakan sistem, dan pilih untuk keluar dari dunia sangkar roh. Ketika saya membuka mata lagi, saya kembali ke dunia nyata. Belum kembali selama beberapa bulan, lingkungan sekitar masih familiar. Ruang rahasia sekte kaca warna-warni di alam Xingsu. Lindong membuka sistem itu lagi. Fisiknya berada di tingkat ketiga Dewa Leluhur, dan kekuatan mentalnya berada di tingkat ke-10 Dewa Leluhur. Kemudian klik tanda plus di belakang kolom kebugaran jasmani. Sistem memunculkan jendela, lalu pilih ya. 1000 poin ilahi menghilang. Rasakan sedikit panas di tubuh Anda. Fisiknya juga telah ditingkatkan dari tingkat ketiga Dewa Leluhur ke tingkat keempat Dewa Leluhur. Ulangi operasi ini lagi. Pada akhirnya, biayanya 7000 poin Senhao. Dia juga meningkatkan fisiknya ke tingkat ke-10 dari tingkat Dewa Leluhur, yang, seperti kekuatan mentalnya, mencapai batas tingkat Dewa Leluhur. Beradaptasi dengan perubahan pada tubuh Anda, Lindong tidak sabar untuk membuka sistemnya. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan tempurnya akan berubah ketika kekuatan fisik dan mentalnya mencapai tingkat ke-10 tingkat Dewa Leluhur, yang merupakan batas alam ilahi. Apa tingkat alam ilahi selanjutnya? Begitu dia mulai memainkan sistemnya, Lindong fokus pada kolom kekuatan tempur. Kekuatan tempur, alam kaisar setengah langkah, tingkat kaisar. Pada saat yang sama, sebuah perkenalan juga muncul di benak Lindong. Setelah alam dewa, ada alam kaisar. Alam kekaisaran juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Orang pertama yang memasuki alam kekaisaran adalah tingkat kaisar abadi, kemudian tingkat kaisar kuno, dan terakhir tingkat kaisar langit. Ternyata setelah alam ilahi adalah alam kekaisaran,
Aku bertanya-tanya apa yang terjadi setelah alam kekaisaran, gumam Lindong pada dirinya sendiri. Ia kini dianggap sebagai orang yang memiliki setengah kaki di alam kekaisaran. Alam para dewa tidak layak disebutkan di hadapannya. Seharusnya tidak ada banyak petarung setengah langkah tingkat kaisar di wilayah Linglan. Pergi ke wilayah Linglan di masa depan akan memiliki lapisan perlindungan lain. Setidaknya dia tidak akan takut tentang apapun. Aku berdiri dan menggerakkan tubuhku. Lindong keluar dari retret. Masih ada 2 murid perempuan cantik dari Sekte Kaca Warna-Warni yang menjaga pintu masuk halaman kecil. Melihat Lindong keluar, keduanya langsung terlihat terkejut. Dia segera berlutut dan berteriak dengan hormat. "Lihat Tuan Lin, lihat Tuan Lin, bangun. Terima kasih atas kerja keras Anda." Lindong melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyeret mereka berdua ke atas. "Ini bukan kerja keras, merupakan berkah bagi kami untuk bisa melakukan sesuatu yang sepele untuk Tuan Lin." Lindong mengangguk. Ketika dia kembali beberapa bulan yang lalu, dia mengetahui dari Gong Sun Zimeng bahwa dia telah membunuh Lan Yu dan menyelamatkan alam Xingsu, yang dipublikasikan secara luas oleh Xuan Yuan Shou. Saat ini, dia mungkin telah menjadi idola nasional di dunia Xingsu. Hal ini terlihat dari bintang-bintang di mata kedua murid perempuan dari Sekte Kaca Warna-Warni di depan mereka, serta kekaguman di wajah mereka. Tidak peduli apa, saya masih ingin mengucapkan terima kasih, bahwa saya menemui Master Sekte dulu. Ada yang ingin saya bicarakan dengannya. "Ya, Tuan Lin, silakan ikut dengan saya." Mereka ke Master Sekte dari studi Sekte Kaca Berwarna. Tapi Gong Sun Zimeng tidak ada di dalam. 2 murid perempuan dari Sekte Kaca Berwarna segera menghubungi pemimpin sekte. Di atas aula utama Sekte Kaca Berwarna, pemimpin sekte Gong Sun Zimeng mengadakan pertemuan dengan eksekutif senior inti dari Sekte Kaca Warna-Warni. Tiba-tiba menerima kabar. Ketika dia mendengar bahwa Lindong yang datang menemuinya, dia segera meminta 2 murid perempuan untuk membawanya ke ruang belajar untuk beristirahat. Segera diumumkan bahwa pertemuan itu untuk sementara berakhir. Sekelompok pejabat senior sekte yang membingungkan tertinggal. "Lihat saya dan saya melihat Anda. Saya tidak tahu apa yang terjadi yang membuat pemimpin sekte menggantung mereka semua dan bahkan tidak membuka konferensi sekte." Lindong tidak tinggal lama di ruang belajar ketika Gong Sun Zimeng bergegas datang. "Lindong, ini baru beberapa bulan. Kenapa kamu keluar dari pengasingan lagi?" Gong Sun Zimeng bertanya dengan terengah-engah. "Dia datang ke sini secepat mungkin sepanjang jalan." Menurut pengetahuan Gong Sun Zimeng, orang kuat di alam suci hanya dapat mundur selama 10 hingga 8 tahun, dan beberapa dapat bertahan dalam retret selama ratusan tahun dalam satu waktu. Akhirnya, kami sampai di Lindong. Dulu, saya harus keluar dari pengasingan setiap 10,5 hari sekali. Kali ini cukup baik, dan saya telah mengasingkan diri selama beberapa bulan. Namun, dibandingkan dengan ahli tingkat suci lainnya, waktu yang dihabiskan dalam pengasingan, yang seringkali berlangsung selama beberapa dekade, sungguh menyedihkan. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Sudahkah Anda berlatih keras? Apakah Lindong tidak tahu, jika tidak ada terobosan dalam 300 tahun, apakah kedatangan klan Lan akan menjadi bencana bagi alam Starflight? Gong Sun Zimeng menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Lindong memang masih terlalu muda, tidak ada tekad sama sekali. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku bertemu dengan pacarku, dan aku tidak tahan lagi. Meskipun kamu sangat berbakat, pada saat-saat kritis, sulit untuk memikul tanggung jawab yang berat. Mungkin dia baru bisa memahami pentingnya waktu setelah dia tumbuh dewasa dalam jangka waktu tertentu. Mulailah berlatih keras, semoga saat itu masih tepat waktu. Selama retret Lindong,
Dia sering keluar, dan Gongsun Zimeng mengira dia masih muda dan kurang konsentrasi. Tapi dia tidak tahu kalau kekuatan Lindong saat ini telah melampaui alam dewa di atas alam suci dan mencapai alam kaisar setengah langkah. Jangan katakan bahwa klan Lan mengirim orang ke sini. Meski mereka semua tampil dengan kekuatan penuh. Di depan Lindong, itu hanyalah sarang semut kecil, yang bisa dihancurkan hanya dengan satu tendangan. Saudari Meng, aku tidak mengganggumu, kan? Lindong tidak menjawab, tapi bertanya kepada pihak lain sambil tersenyum. Dia tidak bisa membaca pikiran dan tidak tahu apa yang dipikirkan Gongsun Zimeng. Bila kamu tahu, saya tidak tahu apa yang akan saya rasakan di hati saya. Maukah Anda mengungkapkan sesuatu kepada Gongsun Zimeng? Sejujurnya, kekuatan Lindong saat ini memang agak menakutkan. Setengah langkah menuju alam kekaisaran, bahkan di domain Linglan peradaban tingkat 9. Itu juga merupakan penguasa di satu sisi, makhluk yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Anda harus tahu bahwa hanya ada 5 ahli tingkat kaisar di seluruh domain Linglan. Dengan kata lain, satu-satunya yang pasti bisa mengalahkan Lindong adalah 5 kaisar. Di bawah alam kekaisaran, Lindong mendapat berkah dari teknik cloning. Dia dapat menggunakan 3 tetes esensi darah untuk memanggil 3 klon alam kekaisaran setengah langkah, agar ada pada saat yang bersamaan. Hampir tak terkalahkan, kaisar setengah langkah manakah yang dapat mengalahkan 4 orang kuat dengan level yang sama untuk bergabung? 3 di antaranya masih berani mati dan bisa menghancurkan diri sendiri di saat-saat kritis. Perlindungan diri dari ahli alam kaisar setengah langkah sangatlah kuat. Hitung seperti ini, Lindong bisa dikatakan tidak memiliki lawan di ranah kekaisaran. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat ke-6 di domain Linglan. Dalam yurisdiksi domain Linglan peradaban tingkat 9, ada banyak ras dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Lindong berada di peringkat ke-6, cukup untuk berjalan menyamping di Linglan domain. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, kecuali 5 ahli tingkat kaisar yang telah melihat naga tetapi tidak melihat ekornya. Ini cukup untuk dibanggakan oleh Lindong, tentu saja dia belum mengetahuinya. Saya hanya merasa kekuatan tingkat kaisar setengah langkah saya tidak boleh terlalu buruk di domain Linglan. Adapun seberapa kuatnya secara spesifik, dia harus menunggu sampai dia tiba di wilayah Linglan secara langsung untuk mengetahuinya. Lindong, tidak ada yang salah denganku di sini. Yang aku takutkan adalah jika kamu sering keluar seperti ini saat sedang retret, itu akan mempengaruhi kultivasimu, kata Gongsun Zimeng cemas. Saudari Meng takut aku akan bersantai dan menunggu sampai klan Lan datang dan aku tidak akan bisa menghentikan mereka. Senang mengetahuinya, Lindong, nasib seluruh alam Xingsu sekarang ada di tanganmu. Anda harus bekerja keras. Sekarang Anda nama lengkap Anda adalah idola. Banyak orang yang memuja Anda. Jangan mengecewakan semua orang. Jangan berharap pemimpin aliansi Xuan Yuan dan lainnya yang telah terjebak di level Raja Suci selama bertahun-tahun. Dia juga akrab dengan Lindong. Saya tahu bahwa Lindong mudah bergaul dan dia tidak akan marah karena hal-hal sepele. Saya sangat memperlakukan Lindong sebagai adik laki-laki. Kalau tidak, betapapun beraninya dia tidak akan berani berbicara seperti ini kepada pria kuat yang setengah langkah ke alam dewa. Jika dia bertemu dengan Shen King yang kuat seperti Xuan Yuan Shou dan Pang Zong, Gongsun Zimeng hanya bisa merendahkan sikapnya dan menjawab apapun yang dia minta. Aku tahu, tapi saudari Meng, aku tidak bisa menahannya sekarang. Kekuatanku tertahan. Mundur saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya dengan keluar sesekali untuk bersantai kamu bisa memastikan bahwa kamu berada dalam kondisi terbaik, yang mana akan lebih membantu dalam terobosan kekuatan. Lindong He menjawab tanpa daya. Pada akhirnya,
Dia tetap tidak memberitahu Gongsun Zimeng bahwa dia telah membuat terobosan dan tidak lagi takut pada klan Lan. Lagi pula, waktunya terlalu singkat, kurang dari setahun kemudian, terobosan lain telah dilakukan. Setelah 300 tahun, tidak akan terlalu sensasional jika kekuatan para dewa terungkap kembali. Ayolah, aku masih tidak tahu apa yang kamu pikirkan, menurutku kamu terlalu muda, kurang bertekad, dan tidak tahan kesepian. Lindong, kamu harus bekerja keras sekarang, meskipun kamu tidak berpikir tentang makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Xingsu. Kamu juga harus memikirkan pacar kecilmu. Jika kamu tidak bisa melawan keluarga Lan di masa depan, mereka akan menderita. Saudari Meng, kamu salah paham. Bukan itu yang kamu pikirkan, Lindong tersenyum pahit. Berhentilah berdalih. Lindong, saya tahu Anda masih muda dan memiliki kebutuhan fisik. Tetapi seperti kata pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan alam Xingsu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan alam Xingsu kecuali kamu. Berjanjilah padaku. Bertahanlah selama 300 tahun ini. Fokuslah pada kultivasimu. Dan tunggu sampai kamu mengalahkan klan Lan sebelum kamu dapat memulai hidup bahagiamu lagi. Saran Gongsun Zimeng dengan sungguh-sungguh. Melihat Lindong sama sekali tidak menganggap serius kultivasi. Dia hanya keluar setiap 3 atau 2 bulan sekali. Dia sangat cemas. 300 tahun terasa lama sekali. Namun jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan sampai di sana dalam sekejap mata. Saat itu sudah terlambat untuk menyesalinya. Ayo, saya mengerti. Saudari Meng, jangan khawatir, saya pasti akan berlatih keras dan tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Lindong hanya bisa setuju pada akhirnya. Dia tidak berani menjelaskannya lagi. Jika tidak, Gongsun Zimeng akan memberikan ceramah panjang lebar. Bagaimanapun, kita sudah setengah jalan menuju kerajaan. Dia juga diajari seperti anak kecil, bukankah memalukan jika disebarluaskan, pahami. Saja, Lindong, jangan salahkan aku karena bertele-tele, ini semua demi kebaikanmu sendiri, dan tentu saja demi kebaikanku sendiri. Jika kamu tidak bisa menghentikan klan Lan, aku akan menderita juga. Topik ini, Lindong menanyakan beberapa hal kepada Gongsun Zimeng tentang alam Xingsu. Di alam Xingsu saat ini, setiap orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, dan terdapat suasana yang sepenuhnya damai. Dengan Lindong, pria kuat yang setengah langkah menuju alam dewa, duduk sebagai pemimpin, tidak ada yang berani main-main. Pang Zong, yang dulu suka menjadi pusat perhatian, kini bersikap tegas dan tidak berani menonjol karena takut ketahuan oleh Lindong. Dia telah melihat betapa kuatnya Lindong. Lindong tidak senang dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Jika dia melakukan sesuatu lagi, bukankah dia meminta kematian? Pang Zong, pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King, menjadi rendah hati. Belum lagi yang lain. Semua orang berharap mereka bisa menjadi tidak terlihat dan dilupakan oleh publik. Saya belajar dari Gongsun Zimeng bahwa situasi di alam Xingsu saat ini baik, dan kehidupan setiap orang juga sangat baik. Lindong tidak tahu lebih banyak tentang hal itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gongsun Zimeng, dia datang ke tempat tinggal Yunxi dan yang lainnya dan mengobrol dengan mereka. Ngomong-ngomong, mari kita lihat bagaimana kekuatan mereka meningkat. Kemudian dia pergi dengan pandangan enggan dari para wanita, kembali ke retretnya, dan memasuki dunia sangkar roh melalui sistem. Jika tidak ada gadis kecil tuan-tuan, Lindong akan tinggal di dunia nyata untuk sementara waktu. Bagaimanapun, He Yaoting di dunia sangkar roh membantunya membelanjakan uang. Jadi tidak ada yang salah dengannya. Akan lebih baik jika menemani Yunxi dan yang lainnya di dunia nyata. Tapi itu tidak akan berhasil jika ada orang tuan-tuan.
Jika Lindong tidak keluar selama sehari, gadis kecil itu akan terus menunggu di luar pintu, dan dia masih lapar. Tidak ada pilihan selain bergegas ke dunia sangkar roh dengan tergesa-gesa. Rencana Lindong selanjutnya adalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin Senhao dan pada saat yang sama menyiapkan jatah makanan yang cukup untuk gadis kecil itu. Angkat tuan-tuan, tunggu sampai dia ingat di mana rumahnya, dan kirim dia kembali untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Setelah ini selesai, sambil mengumpulkan poin Senhao, dia menunggu kedatangan klan Lan. Lindong awalnya ingin kembali ke bumi, akibatnya tertunda karena klan Lan. Setelah krisis dalam keluarga Lan teratasi, saatnya membawa semua orang kembali ke bumi, dan kemudian mempertimbangkan untuk pergi ke wilayah Linglan. Peradaban tingkat 9, Domain Linglan, Hutan Elf. Disinilah seluruh elf tinggal, Elf Queen Isa dan Elf Princess Ibe telah kembali ke sini. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Lindong dan yang lainnya yang menaiki kereta kuda. Kembali ke hutan elf, Isa mulai menangani berbagai urusan yang terakumulasi selama periode ini. Ibe dibawa pergi untuk dididik oleh para tetua elf. Dia diam-diam memasuki sangkar roh, menimbulkan sensasi di seluruh elf dan membuat para tetua elf sangat marah. Saya pikir ajaran Putri Peri selama bertahun-tahun telah gagal. Harus memulai dari awal, meskipun Ibe tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Para tetua memiliki prestise yang tinggi di antara para elf, dan kebanyakan dari mereka pernah menjabat sebagai ratu para elf. Anda harus pergi meskipun Anda tidak mau, hadapi orang-orang tua yang keras kepala dan dihormati ini. Bahkan Isa, Ratu Peri, tidak bisa menahannya, setelah menangani urusanmu sendiri. Dia mulai bertanya tentang Lindong. Namun, bahkan setelah menggunakan semua koneksi para elf dan mengerahkan semua kekuatan yang ada, identitas spesifik Lindong tidak dapat dikonfirmasi. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemuda berjiwa mesum ini menyembunyikan rahasianya. Pasti pasukan Lindong tidak ingin dia terekspos sebelum waktunya. Karena tidak mungkin dipastikan, Isha tidak lagi membuang waktu dan terlebih dahulu mencari Ibe yang sedang mengenyam pendidikan ideologi. Saat Ibe melihat ibunya, wajahnya meringis. "Apa, sekarang kamu tahu betapa tidak nyamannya itu?" kata Isa dengan sedikit nada Schadenfreude. "Ibu, aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin kembali bersamamu," kata Ibe sedih. "Jangan dipikir-pikir. Tetaplah di sini sebentar. Saat kemarahan para tetua hampir hilang, aku akan datang menjadi perantara untukmu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang." Isa menolak permintaan Ibe tanpa ragu-ragu. Setelah mendengarkannya bertahun-tahun, telingaku mati rasa. Bukankah itu tetap tidak berguna? Tidak masalah jika kamu menganggapnya tidak berguna. Mereka menganggapnya berguna. Seiring bertambahnya usia, kamu harus menemukan sesuatu lakukan, kan? Kalau tidak, percuma setiap hari. Aku sangat khawatir. Ibu, karena ibu tidak datang untuk membawaku pergi. Lalu mengapa ibu datang kepadaku, dengan marah? Tidak ada, saya hanya ingin bertanya tentang Lindong. Tuan Lin, baiklah, tolong beritahu saya baik-baik tentang semua perbuatan Lindong. Semakin detail semakin baik. Anda sudah bersama begitu lama. Anda seharusnya tahu sesuatu tentang dia, kan? Tanya Isa. Tentu saja saya mengerti, Ibu. Tuan Lin adalah orang yang sangat baik. Sungguh, dia sama sekali tidak sama dengan pria Bau yang Anda bicarakan. Berbicara tentang Lindong, Ibe seperti burung murai, berceloteh riang. Semua perkataannya tentang betapa bagusnya Lindong dan betapa bagusnya dia. Tidak ada satu kata pun yang meremehkan dia. Selama keseluruhan proses, Isa tidak menyela. Dia juga sangat ingin tahu segalanya tentang Lindong sekarang, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskan setiap detailnya.
Sosok yang ditakdirkan menjadi penguasa wilayah Linglan di masa depan patut mendapat perhatian Isa, Ratu para Elf. Tunggu sampai Ibe selesai berbicara. Baru pada saat itulah Isa mengambil alih. Ya, sudah jelas kamu sangat menyukai Lindong. Ah, di mana? Bagaimana mungkin, Ibu, kamu salah paham. Lindong adalah orang yang menyelamatkannya dari lautan api. Dia tampan, baik kepada orang lain, dan kuat. Hanya karena ibunya berkata seperti ini, Ibe masih sedikit malu. Dan dia adalah putri para elf. Di masa depan, dia akan menerima warisan dan menjadi ratu elf. Dia tidak bisa menikah dengan seorang pria. Sama seperti ibuku, dia masih sendirian. Tidak apa-apa, Ibe, ibu tidak mau menyalahkanmu. Jika Lindong sebaik yang kamu katakan, wajar jika kamu menyukainya. Ibu juga menyukai seseorang ketika dia masih muda. Ibu juga menyukai laki-laki manusia. Ibe terlihat penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ibunya berbicara tentang masa lalu. Tentu saja, ibu juga pernah muda. Kenapa dia tidak menyukainya? Faktanya, apa yang dia katakan itu salah, tujuannya agar Ibe terbuka. Sebelum Isa menjadi Ratu Elf, dia tidak pernah meninggalkan hutan elf, di mana dia bisa menyukai manusia. Tetapi meskipun kamu menyukainya, itu ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil, kan, Ibu? Suasana hati Ibe tiba-tiba menjadi tertekan. Jika itu terjadi di masa lalu, kamu benar mengatakan ini. Sebagai putri para elf, memikul misi para elf, meskipun kamu menyukainya, tidak ada hasil. Tapi sekarang berbeda. Apa bedanya? Sama, ekspresi terkejut muncul di mata Ibe. Meski tersembunyi dalam-dalam, Isa menemukannya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, sekarang para elf telah membangun pijakan yang kokoh di wilayah Linglan. Dan saya lebih kuat dari semua ratu elf sebelumnya. Saya masih bisa bertahan untuk sementara waktu, dan saya bahkan bisa melatih putri elf lainnya tepat waktu. Apa maksud ibu? Ibe tidak percaya. Maksudku sederhana sekali. Ibe, jika kamu memang menyukai Lindong, dan Lindong juga menyukaimu, maka kamu harus berani mengejar kebahagiaanmu sendiri. Ibu tidak hanya tidak akan menghentikanmu, tetapi juga akan membantumu. Tapi dari pihak yang lebih tua, kamu tidak perlu khawatir dengan pihak yang lebih tua. Aku akan mengurusnya untukmu, kata Isa percaya diri. Dia memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan para tetua. Begitu orang-orang tua yang keras kepala itu tahu bahwa Lindong masih muda dan memiliki jiwa yang lebih kuat dari dirinya, Ratu Elf, mereka tidak akan pernah menghentikan Ibe dan Lindong untuk bersama. Bahkan serasi, di hati orang-orang tua yang keras kepala itu. Para elf adalah segalanya, selama itu bagus untuk para elf. Kondusif untuk perkembangan para elf, mereka semua setuju. Ratu Isa mengetahui hal ini dengan baik. Ada banyak hal yang dia tidak bisa tolak meskipun dia tidak setuju dengan pandangan orang yang lebih tua. Karena mereka semua adalah orang-orang tua yang telah mendedikasikan segalanya untuk para elf. Ibu, apakah ini benar? Tanya Ibe dengan sepasang mata besar yang indah. Tentu saja benar. Kenapa ibu bercanda denganmu tentang hal seperti itu? Jawab Isa serius. Tapi kenapa begini? Wajar kalau Ibe bingung. Lagi pula, gagasan yang ditanamkan oleh para tetua elf dalam dirinya adalah bahwa dia adalah putri para elf dan akan menggantikan ratu elf di masa depan. Tidak bisa menyukai laki-laki manapun, dia juga tidak bisa melakukan kontak dekat dengan laki-laki manapun. Jika tidak, itu merupakan pelanggaran aturan klan dan akan dihukum berat. Mengapa ibu tiba-tiba berubah pikiran? Berapa banyak orang tua yang Anda perlukan untuk membantu diri Anda sendiri menghadapinya? Karena Lindong adalah orang yang sangat luar biasa,
Prestasinya di masa depan tak terukur. Dia mungkin menjadi salah satu penguasa wilayah Linglan. Bersamanya akan jauh lebih bermanfaat bagi para elf daripada menjadi ratu para elf yang membawa para elf. Manfaat klan jauh lebih besar. Para tetua semua memikirkan para elf. Jadi tentu saja mereka tidak akan menghentikannya. Isa mengatakan yang sebenarnya kepada Yi. Tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Setelah Yi Bei mengetahuinya, dia akan bekerja lebih keras untuk menjaga hubungan dengan Lindong. Bersambung.